Oke. Baik, saya pernah sampaikan ini waktu Pak David Smith presentasi di bulan Juli tahun lalu. Tapi slide-nya saya tambahkan dari bahan-bahan yang Bu Irina kirimkan mengenai keterangan X39. Ya, saya akan cepat saja supaya kita tidak terlalu jenuh dengan teori ya. Jadi ini nomor paten X39 yang kita bisa periksa apa saja penelitian yang ada di sana. Tapi intinya ini termasuk perangkat atau tools yang tergolong sebagai fototerapi. Ya, jadi kita melakukan terapi dengan memanfaatkan energi dari sinar. Nah, terutama efek manfaat yang kita harapkan itu adalah aktivasi stem cell. Dan dari stem cell ini kita bisa harapkan pemulihan sel-sel, jaringan, organ, dan secara keseluruhan pemulihan kesehatan kita. Ya, jadi tadi bagus sekali disinggung mengenai bagaimana strategi kalau ini bukan obat gitu ya. Jadi di dunia ini memang dikenal dua dunia besar, medical and health. Dan kita bersyukur di organisasi dunia itu World Health Organization, bukan World Medical Organization. Ya. Juga di tiap kementerian negara juga itu Kementerian Kesehatan, bukan Kementerian Kedokteran. Jadi kita sangat leluasa untuk bergerak di bidang ini. Kita memang bukan obat, tapi kita bisa membantu pemulihan kesehatan. Nah, jadi tinggal mengganti kata-katanya saja, gitu ya. Jadi kita bisa bilang produk ini bukan mengobati, tapi dia bisa memulihkan kesehatan Anda. Anda mau coba, gitu ya, simple saja. Nah, jadi melalui aktivasi stem cell kita bisa berharap sangat banyak terjadi perbaikan di sana-sini. Nah, ini salah satu penelitian mereka, dia bisa ukur perbaikan pada kekuatan fisiknya, stamina, ya. Lalu juga meredakan nyeri, walaupun tidak sekuat ice wave. Ya. Bagaimana cara kerjanya bisa produksi stem cell? Ya, karena selama ini kalau kita bicara terapi stem cell, itu orang terbayang stem cell dikembangkan di dalam laboratorium sampai jumlahnya banyak, lalu diinfus ke dalam tubuh. Gitu, ya. Nah, ini metode yang berbeda sekali dengan yang biasa kita kenal. Jadi metodenya X39 ini akan meningkatkan yang namanya peptida GHK-Cu. Ya, Cu itu copper cuprum, bahasa latinnya cuprum. Nah, dan peptida ini yang nanti akan bekerja meningkatkan produksi stem cell. Ya. Nah, dan tadi sudah disinggung mengenai non-transdermal ini. Ya, ini sangat penting juga kita bisa tawarkan pada orang-orang yang ada di ICU, gitu, ya, yang tidak bisa makan, pasang ventilator misalnya. Itu pasti tidak diizinkan produk yang masuk melalui saluran cerna, gitu. Tapi kalau modelnya hanya ditempelkan, mereka mungkin masih akan izinkan. Ya, kita bisa jamin ini non-transdermal, tidak ada obat apapun yang masuk lewat kulit ke dalam tubuh. Biasanya pihak rumah sakit akan izinkan. Nah, ini mekanisme kerja peptida dari GHK-Cu ini. Secara alamiah GHK ini memang akan dilepaskan oleh tubuh kita ketika terjadi kerusakan jaringan. Dan GHK ini sebagai peptida dia masuk dalam kelompok protein sehingga albumin di dalam tubuh kita yang akan membawa peptida ini beserta ion kuprum yang ada. Ya, sehingga nanti ikatan
kuprum dengan GHK inilah yang kita kenal sebagai peptida GHK-CU. Nah, tugasnya nanti peptida ini yang akan membawa ion kuprum ini ke sel-sel dan mempengaruhi aktivitas di sel. Ya. Nah, penelitian yang mereka adakan, ini penelitian sudah lama ya, sejak tahun 2008 ini, dia bandingkan kadar GHK-CU ini pada komunitas medis ya, mahasiswa kedokteran yang usianya masih muda 20-25 dibandingkan dengan semua staf lain yang usianya sudah 60-an, staf seniornya gitu ya. Dan mereka temukan kadar dari peptida ini menurun jauh. Dari 200 menurun tinggal 80. Jadi turunnya tuh 60%. Ya, kalau kita sudah umur 60 itu berarti kita hanya memiliki jumlah peptida yang sudah merosot 60%. Nah, kegunaan mengukur kadar peptida ini karena secara tidak langsung dia akan mengukur jumlah stem cell yang diproduksi. Mereka tidak bisa menghitung jumlah stem cell yang beredar karena angkanya akan kecil dibandingkan sel darah yang lain. Ya. Jadi mereka ukur kadar peptidanya saja. Lalu mereka teliti juga CU peranannya dalam sel ini penting sekali, khususnya bagi stem cell ini akan membuat stem cellnya bisa berkembang biak, ya, berproliferasi dan meregenerasi jaringan-jaringan kemana dia pergi. Nah, jadi kita tahu stem cell itu merupakan sel induk. Dan dia kalau pergi ke otot jantung, dia akan berubah menjadi sel otot jantung. Kalau dia pergi ke organ ginjal, dia akan menjadi sel dari ginjal, gitu ya. Nah, dengan cara itulah stem cell memperbaiki seluruh organ yang sedang mengalami kerusakan. Ini peranan GHK-CU secara pintas saja ya. Jadi perhatikan yang dicetak warna kuning, nah itulah manfaatnya di dalam tubuh kita. Nah, jadi yang utama sekali lagi stem cells, lalu dia juga berperan di tingkat gen. Dia bisa membuat lebih dari 4.000 gen itu bekerja di level yang lebih mudah. Ya, jadi kita tahu gen kita itu setiap hari itu mengalami copy, ya, mengalami replikasi, dan setiap replikasi itu bisa saja terjadi kemunduran, sehingga makin tua tuh kemungkinan salah copy dan menjadi gen yang rusak itu besar peluangnya. Ya. Makanya bisa terjadi kanker dalam perjalanan usia kita. Nah, GHK-CU ini bisa membuat gen-gen kita itu lebih mudah, gitu. Sehingga daya replikasinya itu juga dipertahankan tetap bagus, gitu ya. Nah, nyeri, kecemasan itu juga bisa didapatkan lewat GHK-CU ini, ya. Tadi kalau disinggung ion tuh bagus untuk mengurangi kecemasan, ya. Nah, X39 juga ada efek seperti itu, makanya tidurnya juga bisa lebih enak, sama seperti kalau dia mengenakan ion, ya. Cuma ion tuh jauh lebih kuat efeknya dibandingkan X39. Nah, jadi yang penting ini dia bekerja sampai di level DNA, ya. Memperbaiki DNA-nya supaya jangan mudah untuk mengalami mutasi, gitu. Kalau patch lain yang bekerja di DNA itu karnosin kita tahu, ya. Jadi masing-masing patch tuh punya titik tangkap yang spesifik, tapi X39 ini punya titik tangkap yang lebih luas, gitu. Ya. Dengan bekerja di stem cell dan DNA, kita bisa bayangkan efek anti penuaannya itu akan menonjol sekali, ya, sampai tingkat sel.
Dan dari sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, sehingga daya penyembuhan organ-organ itu juga ditingkatkan. Ya, nah, disinilah kita tadi bisa promosikan. Kita tidak bisa mengobati sakit ginjalnya, tapi kita menawarkan peluang organ ginjalnya mengalami regenerasi lebih bagus gitu ya. Dia boleh pilih mau telan obat atau mau perbaiki organnya. Lalu di level darah, ternyata GHKCU ini bisa membantu mengurangi fibrinogen gitu ya. Nah, fibrinogen ini kalau kelebihan itu membuat pembekuan darah tuh bisa terjadi di mana-mana, di sembarang tempat, sehingga terjadi mikrotrombus, itu yang membuat sumbatan di sana-sini. Ya. Nah, COVID yang kita hadapi sekarang, salah satu komplikasinya juga di titik ini. Pembekuan darahnya itu menjadi berlebihan, sehingga dia bisa menyumbat berbagai organ, sehingga terjadi multi-organ failure. Jadi kita bisa bantu dengan memberikan X39 ini. Nah, dengan lebih lancarnya darah, maka suplai darah di jaringan di organ juga akan lebih baik. Nah, kita sudah bisa bayangkan manfaatnya pada orang-orang yang kencing manis. Gitu. Karena orang kencing manis tuh seringkali komplikasi yang ditakutkan itu adalah luka yang tidak sembuh dan berakhir dengan amputasi. Dipotong kakinya, potong jarinya gitu ya. Nah, jadi kita sangat terbantu kalau memang ada produk yang bisa meningkatkan aliran darah di jaringan. Lalu untuk luka juga mereka teliti penyembuhan lukanya bisa lebih cepat ya. Kemudian untuk kulit dia juga melindungi dari radiasi ultraviolet yang kita tahu kalau itu berlangsung berkepanjangan menimbulkan kanker kulit, melanoma ya. Dan melanoma itu termasuk jenis kanker yang ganas, yang masih susah untuk diobati karena tingkat keganasannya tinggi. Dan tadi juga disinggung mengenai dampak buruk dari peradangan. Nah, peradangan kalau kondisinya akut, misalnya karena tertusuk duri, lalu bisul, itu memang dibutuhkan untuk upaya memerangi kuman. Ya. Tapi kalau peradangannya bersifat kronis, sepanjang tahun, bertahun-tahun, itu dampak kerusakannya juga tidak bisa dipandang enteng. Ya. Dia bisa menimbulkan kerusakan bukan hanya di area tersebut, tapi juga kerusakan di sistemik di seluruh tubuh gitu. Peranan lain dalam hal rambut ya, dia bisa meningkatkan pertumbuhan rambut dan juga ketebalannya. Jadi rambut tuh ada diameternya, dia bisa bikin lebih tebal, lebih berisi volumenya gitu ya. Bahkan sampai folikelnya, akar rambut pun juga lebih besar. Itu menunjukkan lebih sehat kondisinya. Nah, ini gambaran sepintas mengenai GHKCU yang bisa dimunculkan dengan menggunakan patch X39. Nah, ini khusus pada kulit. Kalau orang yang agak pelit kalau bicara menjaga kesehatan, mungkin dia masih lebih royal untuk urusan kulit gitu, kecantikan ya. Karena orang lebih takut dibilang tua daripada dibilang sakit gitu ya. Ada orang yang sakit jantung malah bangga gitu. Karena itu dianggap penyakit orang kaya gitu. Tapi kalau dibilang kamu makin tua, itu menakutkan buat dia. Nah, di sini peranan GHKCU pada kulit itu terlihat dia lebih mengencangkan kulitnya ya. Lalu ketebalan kulit juga diperbaiki, karena kita tahu kulit orang tua itu makin tipis, bahkan bisa mudah robek kalau kena senggol meja misalnya. Juga kadar air, hidrasi di kulit itu. Ya. Kenapa kulit tuh jadi keriput, jadi
tidak elastis. Nah, salah satu karena kadar airnya juga merosot. Ya. Selain air, kolagen, tuh, jaringan elastin, nah, itu juga diperbaiki. Jadi kita bisa bayangkan kalau elastin, kolagen, dan air itu bisa diperbaiki, otomatis kulitnya itu akan lebih bagus, gitu ya. Kita bandingkan kulit bayi itu, ya. Halus, lentur, nah, apa lagi ya, lebih tebal, gitu ya. Kalau dicubit dia cepat kembali, itu elastisitasnya. Bandingkan dengan kulit kakek neneknya, tuh, dicubit nggak kembali lagi misalnya, gitu ya. Nah, ini peranan yang kita bisa dapatkan pada X39. Garis-garis halus penuaan dini itu juga bisa dipulihkan. Ini sudah dibuktikan ya, gambar yang orang menempel X39 dalam 1 tahun gitu ya. Nah, garis-garis halusnya hilang, bahkan kerut yang sudah dalam juga bisa diperbaiki gitu ya. Nah, ini karena struktur kulitnya yang dia perbaiki. Nah, kenapa kulit ini penting untuk kita jadikan bukti? Karena kulit itu organ yang paling luar, semua orang bisa lihat. Kalau kita bilang ini memperbaiki organ liver, nggak kelihatan. Di USG juga belum tentu kelihatan dia menjadi lebih muda. Tapi kalau kulit dengan jelas kelihatan menjadi lebih muda, orang akan percaya bahwa organ yang lain pun akan ikut dibikin lebih muda. Ya. Yang paling simple itu kulit kasar menjadi kelihatan lebih halus. Ya. Nah, untuk kita yang tinggal di daerah tropis atau yang mau liburan di Bali misalnya, yang akan terpapar sinar matahari dalam intensitas tinggi, gitu, penting sekali untuk menjaga kondisi kulitnya dengan X39 ini. Nah, hiperpigmentasi itu kulitnya menjadi lebih gelap. Ada orang memang sengaja mau bikin kulitnya lebih gelap. Tapi jangan lupa juga, dengan bertambahnya pigmen kulit, berarti sel-sel pembentuk warna kulit juga jadi lebih aktif. Ya. Dan kalau dia terlalu lama kena sinar ultraviolet, sel melanositnya itu bisa menjadi melanoma, kanker kulit, gitu ya. Jadi kita perlu mendapatkan efek baiknya, kulit menjadi lebih gelap, tapi jangan sampai dapat efek buruknya, muncul kanker. Nah, secara keseluruhan intinya produk ini akan memperbaiki tampilan kulit kita sebagai representasi dari organ-organ lainnya. Lebih lanjut pada perlukaan jaringan. Tentu orang akan bertanya lebih jauh, bagaimana bisa dengan ditempelkan koyo kecil gitu, luka bisa merapat misalnya. Nah, ternyata mekanismenya banyak. Antara lain untuk mengaktifkan gen yang memproduksi antioksidan. Jadi antioksidan juga akan lebih melimpah sehingga peradangan dengan cepat bisa dinetralisir. Ya. Nah, salah satu antioksidan yang dibentuk oleh tubuh kita, ya, selain glutathione itu, kita juga mengenal yang namanya SOD, ya, superoxide dismutase. Nah, rupanya enzim ini mengandung kuprum di dalamnya, ya. Sehingga peranan kuprum pada enzim SOD ini penting sekali. Ya. Lewat peranan antioksidan ini, luka lebih cepat mereda peradangannya, nyerinya berkurang, dan lewat stem selnya, dia lebih cepat ditambah lagi, diperbaiki ya, lewat yang kita bilang regenerasi jaringan yang rusak itu. Nah, bukan hanya kulitnya, tapi juga sarafnya. Dan saraf ini nanti penting sekali kita kaitkan dengan kemampuan otak kita, ya, saraf pusat kita bilang.
Nah, manusia itu dikenal istimewa karena fungsi saraf pusatnya ini, fungsi kognitif. Kita sebut juga itu fungsi luhur. Orang sehat, tapi begitu otaknya menurun, dia mulai pelupa, mulai kena Alzheimer misalnya, maka nilainya itu bisa langsung merosot gitu. Ya. Dia tidak bisa lagi bekerja di bidang-bidang eksekutif untuk mengambil keputusan gitu. Orang nggak percaya lagi. Ya. Itu meragukan, daya pikirnya tuh sudah menurun gitu ya. Nah, jadi penting sekali kita menjaga fungsi otak kita. Jangan sampai nilai kita merosot karena mulai pikun-pikun. Nah, ini sejumlah informasi yang saya ambil dari kiriman Bu Irina ya, terkait dengan COVID. Ini salah satu anjuran ya, yang di sebelah kiri ini hurufnya kecil, saya perbesar di sebelah kanan. Suplemen yang disarankan dalam menghadapi COVID ini salah satunya adalah mengandung kuprum, ya, baik kuprum glisinat atau chelate. Ya. Nah, di sini disarankan minimal 2 mg. Nah, jadi ternyata kita lihat ini penting untuk berbagai enzim dan juga antioksidan tadi. Nah, ini sekedar info tambahan. Makanan apa sih yang kaya kuprum? Apa kita mesti gigit-gigit tembaga gitu ya? Ternyata di dalam makanan banyak. Nah, di sini contohnya jamur shiitake, ya. Dan kelompok jamur memang dikenal sebagai makanan yang berperanan untuk menaikkan sistem imun. Nah, sekarang kita mulai bisa menyambungkan info yang satu dengan yang lain, gitu ya. Rupanya dia menaikkan sistem imun, salah satunya karena mengandung CU. CU nanti berperan di dalam GHK-CU lah, dan seterusnya sampai ke stem cell memperbaiki jaringan. Ini khusus menyinggung aktivasi gen. Ya. Mereka meneliti dari 13.000 lebih gen manusia, sepertiganya ini bisa diperbaiki sehingga mereka beraktivitas di level gen yang muda, yang sehat gitu ya, bukan gen yang sudah tua. Jadi sepertiga gen kita bisa perbaiki dengan memanfaatkan X39 ini. Dan terutama yang berguna itu buat kita adalah gen regeneratif, ya, yang bisa memperbaiki setiap ada perlukaan. Kita menjadi tua itu kan karena daya regenerasinya kalah cepat dengan daya perusakan yang terjadi. Karena kalah cepat itu kita makin tua. Kalau kita bisa mempertahankan gen regeneratif ini dengan baik, itu kita bisa awet muda. Gitu, ya. Itu rahasianya hanya di situ. Lalu juga daya protektif. Karena tubuh kita setiap hari kan berhadapan dengan berbagai pengrusak, ya, radiasi, kimia, toksin, infeksi, peradangan. Kita perlu gen-gen yang siap sedia melindungi diri kita, ya. Tentu di dalam tingkat sel, ya. Nah, jadi dengan memperbaiki gen ini, kita akan lebih terlindungi. Juga tadi sudah disinggung gen antioksidan. Jadi badan kita membuat antioksidan tersendiri, ya. Glutathione tadi, SOD itu bisa diaktifasi sehingga daya proteksi antioksidan terhadap radikal bebas juga lebih tinggi kita. Kita lebih siap menghadapi berbagai radikal bebas. Nah, selama ini kan kita taunya kalau minum antioksidan itu datangnya semua dari luar. Vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan macam-macam antioksidan lain itu kita taunya kita telan, gitu ya.
Padahal Tuhan sudah siapkan antioksidan alamiah yang kita produksi sendiri di dalam badan kita. Nah, disinilah gen antioksidan penting. Ya. Jadi penyembuhan jaringan, perlindungan terhadap radikal bebas, itu kita bisa tingkatkan dengan X39 ini. Ya. Nah, untuk jaringan yang luka ini, mereka sudah teliti jaringan apa saja yang bisa ditingkatkan. Ternyata bukan hanya kulit, ya. Rambut tadi sudah kita singgung, organ liver, organ saluran cerna, otak, dan tulang itu sudah terbukti bisa lebih cepat penyembuhannya dengan bantuan GHK ini. Ya. Kita sudah bisa bayangkan orang-orang yang kena hepatitis, alkohol, lalu perlemakan hati, pencernaannya buruk, ya, mah, usus. Kita bisa bantu dengan X39 ini. Gak perlu kita bilang ini mengobati. Sekali lagi kita cukup bilang ini bisa meningkatkan perbaikan jaringan di organ Anda. Ya, itu sudah cukup. Dan lagi-lagi mereka lebih tertarik tuh perbaikan pada level gen, ya, level DNA, bagaimana protein yang rusak itu bisa diperbaiki. Ya. Karena kalau protein itu bersifat enzim dan enzimnya rusak, kita bisa mengalami gangguan metabolisme. Ya. Mudah alergi, tidak bisa mencerna makanan dengan baik. Nah, itu semua gangguan gen di tingkat enzim. Jadi kita banyak sekali kita bisa pengaruhi dengan menempelkan X39 ini. Ya. Nah, untuk saraf tadi perbaikan organ otak, ya, Alzheimer itu yang sekarang paling ditakuti. Gitu. Ya. Nah, ini penelitian yang disampaikan Pak David dalam presentasinya. Ya. Dalam waktu 1 minggu sudah 17 asam amino dia bisa perbaiki, ya, diubah dengan nyata. Dan nanti asam amino ini yang akan menjadi messenger perbaikan-perbaikan lain di dalam tubuh kita. Ya, salah satunya anti radang. Lalu penurunan tekanan darah, kualitas tidur, ya, daya semangat hidupnya, vitalitas dia, gairahnya, dan daya ingat jangka pendek. Nah, daya ingat jangka pendek ini penting sekali. Ya. Kita suka salah persepsi. Ya. Kita bilang orang tua yang baru-baru kejadian dia tidak bisa ingat, tapi yang dulu-dulu dia bisa ingat dengan baik. Kita berpikir itu masih baik gitu ya. Padahal mekanismenya memang berbeda, daya ingat jangka pendek dengan daya ingat jangka panjang itu tempat penyimpanannya berbeda gitu. Jadi orang yang Alzheimer itu akan didahului daya ingat jangka pendeknya yang terganggu. Kalau sampai daya ingat jangka panjangnya terganggu itu sudah lebih parah gitu ya. Jadi kita harus cepat-cepat perbaiki. Begitu kita melihat sudah mulai ada penurunan daya ingat jangka pendek. Taruh kunci di mana? Ini tadi saya ke dapur mau kerjain apa tadi ya? Itu semua daya ingat jangka pendek. Lalu untuk metabolisme, nah ini juga mereka ukur di tingkat asam amino. Dalam 3 kali pengukuran, ini 8 asam amino membaik dengan signifikan. Ya. Jadi dalam riset tuh mereka ada alat ukur apakah ini signifikan atau baru mendekati signifikan. Ya. Dan angka-angka ini menunjukkan benar-benar ada manfaatnya. Memperbaiki daya ingat jangka pendek mereka bisa didapatkan dalam 7 hari. Luar biasa. Jangka menengah juga mendekati signifikan dalam 7 hari. Ya, minimal kita sudah bisa menjaga
daya ingat tuh tidak merosot. Ya. Lalu kualitas tidur dalam 24 jam signifikan. Jadi begitu ditempel X39, kita bisa harapkan hari pertama pun dia sudah bisa merasakan manfaatnya. Nah, untuk vitalitas dalam 7 hari. Jadi ini perlu waktu dia mendapatkan kembali gairahnya, semangatnya untuk menjalani hidup sehari-hari. Ya. Nah, meningkatkan vitalitas ini penting pada orang yang sakit lama. Karena orang sakit lama itu makin lama makin turun semangatnya. Dan kalau semangat harapannya juga ikut turun, kemungkinan dia sembuh tuh juga menurun. Ya. Nah, dengan meningkatkan vitalitas, dia lebih bergairah, lebih berpeluang untuk maju kesehatannya. Lalu tekanan darah juga dalam 7 hari, semua kita perhatikan ini dalam 7 hari terjadi perbaikan. Ya. Relaksasi otot misalnya, ini penting karena otot yang tegang itu salah satu penyebab tensi naik. Jadi kalau kita bisa mengendurkan otot, bikin dia lebih rileks, tensi turun. Tidak perlu telan obat hipertensi kalau penyebabnya adalah karena ketegangan otot. Ya. Dan ini banyak terjadi di kondisi sekarang. Apalagi musim COVID ini, orang kehilangan pekerjaan. Ya. Kualitas produksi menurun misalnya. Itu akan bikin otot semua menjadi tegang, tensi naik. Lalu orang-orang yang denyut jantungnya tidak teratur, kita suka rasakan deg-degan. Jadi denyut jantung itu normalnya orang nggak berasa jantungnya itu berdenyut. Begitu dia merasakan jantungnya deg-degan, itu berarti sudah mulai ada gangguan irama jantung. Ya. Lalu kedalaman pernafasan. Ini orang kalau stres juga otomatis nafasnya jadi pendek-pendek. Kadar oksigen bisa turun dan mengganggu seluruh metabolisme kalau oksigen kita turun. Ya. Ini terhadap darah. Nah, ini tadi sudah kita bahas, meningkatkan GHK dan GHK-CU. Yang berhubungan langsung dengan stem cell ini, GHK-CU ini. Perlu waktu seminggu. Ini Pak David tampilkan hasil penelitian yang tadi kita sudah bahas. Ya. Hostnya siapa ya, Indah? Rebalance the gut ini memperbaiki kondisi usus. Nah, sekarang kita mulai banyak meneliti dampak dari usus yang terganggu, yang kita sebut dysbiosis, gitu ya. Ternyata itu berpengaruh luas ke tubuh kita. Problemnya di usus, tapi dampaknya ke seluruh tubuh. Ternyata X39 ini mempengaruhi ke situ. Sehingga seluruh tubuh benar-benar bisa diperbaiki dengan penempelan X39 ini. Ya. Ini dalam waktu 7 hari, di sini kita bisa lihat tingkat signifikannya ini 0,05. Gitu. Ini batasannya. Dan dengan GHK X39 ini, didapatkan angkanya 0,0098. Jadi ini sangat signifikan kalau di dalam dunia statistik. Tidak diragukan lagi temuannya ini. Ya. Nah, ini tadi tensi, napas, denyut jantung. Ya, ini adalah tanda-tanda vital yang biasanya diamati di ICU. Gitu ya. Kalau kita lihat monitor ICU itu isinya ini. Tensi berapa, nafasnya bagaimana, denyut jantungnya berapa. Nah, dengan X39 dia perbaiki tiga-tiganya. Nah, ini tadi usus, kualitas tidur, nanti otomatis juga memperbaiki kualitas otak.
Ya, orang yang kurang tidur jangka panjang, insomnia jangka panjang, itu otomatis akan membuat otaknya merosot. Daya ingatnya, kreativitasnya, konsentrasinya, semuanya menurun. Ya. Jadi kita jangan biarkan orang-orang yang insomnia itu, karena itu merusak. Di ini, sekali lagi, otak itu seperti komputer pusat kita. Mereka coba melihat kondisi otak dengan rekaman EEG-nya. Nah, ini gambaran EEG. Kalau kita dalam hal berpikir sehari-hari ini di gelombang alfa. Theta ini kalau kita meditasi bisa tenang, ya. Kalau delta itu tidur dalam, dia aktivitasnya akan menurun. Ini percobaan 12 orang usia 50 sampai 80, ya, di mana kondisi otak tuh sudah mulai banyak gangguan. Ya. Ditempelkan patch X39 ya, di belakang leher atau di bawah pusar. Ya, kita tahu ini GV14 ya, sama CV4. Lalu dia rekam otaknya pada 3 minggu dan 6 minggu. Ya. Ini didapatkan. Pada awalnya otak itu aktif sekali, ya, merah. Lalu pada akhir penelitian dia bisa menjadi lebih tenang. Otak yang aktif sekali tentu akan bikin dia tidur susah. Atau kalaupun dia tidur, tidak bisa tidur dalam karena otaknya aktif terus. Ya. Nah, ini lebih lagi. Merah semua dibanding yang pertama tadi. Ini juga membaik. Ya. Jadi di dalam kesimpulannya dikatakan seluruh partisipan menunjukkan perbaikan yang dramatis pada peta rekaman mereka. Ya. Secara signifikan otaknya menjadi lebih tenang dalam 3 atau 6 minggu. Ya. Jadi minggu ketiga sudah bisa didapatkan hasilnya dan paling optimal setelah 6 minggu. Hampir seluruh partisipan melaporkan dia merasa lebih enak, ya, lebih nyaman setelah ditempelkan. Dan jauh lebih banyak pada akhir penelitian. Nah, ini efek yang kulit bisa terlihat tuh setelah 3 bulan, perbedaannya nyata sekali. Ya. Kerut yang kasar maupun yang halus-halus hilang semua. Kulit yang kelihatan kasar juga menjadi halus. Tidak perlu bertahun-tahun, 3 bulan sudah kelihatan. Nah, ini luka robek juga mengalami kesembuhan dengan cepat, ya. Ini hanya 6 minggu. Kalau dengan metode biasa ini perlu 6 minggu. Dengan X39 dia hanya perlu 2 minggu. Ya. Jadi bayangkan ini benar-benar hasil yang tidak bisa disangkal. Ya. Jadi kalau tidak diberikan patch, dia perlu tunggu 6 minggu. Oke. Ini contoh lain, digunakan patch kombinasi ya untuk radangnya, untuk nyerinya, karena biasanya di muka tuh saraf lebih banyak, lebih peka. Lukanya pulih, plus bonusnya lagi, kulitnya juga menjadi lebih muda. Ya. Nah, kita bisa bayangkan bonus yang kita bisa berikan pada mereka yang menggunakan. Ya. Nah, kalau melihat ini, mustahil gitu orang tuh menolak manfaat yang dia bisa dapatkan dari patch ini.
Yes. Nah, ini percobaan lebih jauh lagi pada hewan. Kataraknya bisa membaik. Ini udah seperti mukjizat. Kita belum tahu apakah pada manusia akan didapatkan hasil serupa dan berapa lama. Tapi temuan ini membuka harapan, ya. Daripada didiamkan saja, makin lama makin kapuran, segera tempelkan saja. Harap-harap dia bisa berbalik kataraknya, ya. Ini hasil yang kita temukan di lokal, ya. Ibu ini punya bakat keloid, jadi ini bukan sekedar luka biasa. Jadi ibu ini memang punya bakat keloid. Waktu dioperasi mengangkat kelenjarnya, ini hasil setelah operasi. Ya. Saya tanya, kok sampai begitu? Lalu ibu itu bilang, dokternya bilang hasil operasinya bagus, katanya. Dalam hati saya ya mungkin ngangkat jaringannya bagus, tapi hasil yang ditinggalkan jelas tidak bagus gitu. Saya sarankan untuk mulai pasang X39 satu saja di lokasi. Nah, ternyata hanya perlu beberapa hari sudah kelihatan kemajuannya. Ya. Jadi mereka yang punya bakat keloid, jaringan parutnya yang berlebihan, kalau mau operasi, kita siapkan dengan X39 ini. Ya. Oke, jadi kita sudah makin bisa bayangkan potensi apa yang kita bisa tawarkan pada orang-orang di luar sana, baik yang sakit maupun yang sehat. Ya, oke, itu saja. Terima kasih.